Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Namit yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masih membahas di bab matriks, yaitu matematika wajib kelas 11, bab 3 KD 3.3. Kali ini kita masuk ke pembahasan tentang transpos matriks dan determinan matriks. Oke. Namun sebelum kita melakukan pembahasan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberi kemudahan. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita lanjut ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama kita membahas tentang transpos. Transpos umumnya menggunakan istilah tanda petik atau menggunakan huruf T kecil atau menggunakan kalau di sini T besar itu hanya sebagai lambang saja ya. Kita lanjut ke transpos. Dilihat di sini. Kalau saya punya yang namanya sebuah matriks, ya di sini matriksnya ordonya tentu rekan-rekan atau adik-adik sudah paham ya. Ini ordonya adalah barisnya ada 2, kolomnya ada 2, berarti ini ordonya 2 kali 2. Nah, pertama saya punya matriks A dengan elemennya 3, min 1, 5, dan 2, kemudian ditranspos. Nah, ini lambang transpos ya. Lambang transpos berarti kita menggunakan huruf T atau biasanya menggunakan tanda petik juga sama saja. Nah, tanda petik atau tanda kutip 1. Nah, dilihat yang namanya transpos itu adalah memindahkan yang awalnya dia adalah kolom. Nah, kolom dia akan menjadi baris. Jadi memindahkan kolom menjadi baris. Nah, itu transpos. Kan kalau namanya matriks itu kan baris kali kolom. Nah, tapi kalau transpos itu adalah kebalikannya. Jadi kita punya kolom, kita jadikan baris. Nah, ini kan kita punya kolom 1 yaitu 35, maka akan jadi baris 1 menjadi 35. Dan ini kolom kedua min 1, 2, maka dia akan menjadi baris kedua yaitu min 1, 2. Nah, ini jadi seperti ini. Begitu juga dengan orde yang di luar orde persegi atau matriks persegi. Maka ini kan ordenya adalah ordo ya. Ini adalah 1, 2, 2. Berarti ordonya adalah 2 kali 3. Tadi kalau ini kan ordonya adalah 2 kali 2. Jadi berlaku untuk semua matriks dari matriks persegi maupun matriks non persegi, yaitu matriks persegi panjang dan sebagainya. Oke. Ini kita punya baris kolom 1, kolom 2, kolom 3 akan dirubah menjadi baris 1, baris 2 dan baris 3. Jadi menurut saya sih ini masih tergolong yang mudah. Jadi ketika transpos itu masih tergolong yang mudah. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Di sini ada contohnya. Nah, kalau saya punya matriks baris, nah ini matriks baris ya, karena hanya terdiri satu baris. Maka ketika saya rubah atau saya transposkan, nah, jadi bisa ditulis A transpos atau transposnya dalam tanda petik. Nah, ini bukan satu, bisa petik gitu ya, tanda petik ini, maka jadinya adalah kolomnya yaitu hanya 7. Nah, kemudian ketiga, kemudian 0. Nah, jadi memindahkannya seperti ini, sangat mudah ya. Kemudian kita juga punya matriks B yaitu matriks persegi. Ordonya 2 kali 2, maka B transposnya adalah ini tadinya adalah baris kolomnya 4, 6. Nah, jadi kita jadikan dia baris 4, 6. Kemudian ini 3, 1 kolom kedua, maka dia akan jadi baris kedua yaitu 3, 1. Nah, simpel ya. Ini juga yang seperti contoh tadi kita sudah punya. Di sini ordonya adalah 2 kali 3, maka barisnya tinggal kita matriks transposnya. Nah, ini kolom pertamanya jadi akan jadi baris pertama yaitu 4, 6. Kolom kedua jadi baris kedua, kemudian kolom ketiga akan jadi baris ketiga. Nah, oke. Nah, masih mudah ya. Semoga ini bisa membuat adik-adik atau rekan-rekan sekalian jauh lebih mudah mempelajari matriks khususnya bab transpos. Oke. Kita lanjut saja. Jadi apa kesimpulannya dari yang kita mempelajari tentang transpos tadi? Jadi matriks transpos ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jadi ketika suatu matriks ditranspos, jadi hasil matriks transpos kemudian ditranspos kembali, maka dia akan menjadi matriks semula. Jadi
kalau misalkan saya punya matriks hasil transpose ini, nah ini yang matriks hasil transpose kan 730. Nah, ketika saya transposkan kembali, nah jadi transpose kembali. Nah, dalam hal ini maka yang tadinya di sini adalah baris. Nah, ini kan kita punya kolom nih. Tadinya kan di sini adanya baris jadi kolom. Nah, jadi ini kita punya hanya satu kolom, maka dia langsung jadi baris. Nah, 7 3 0. Nah, ini. Gitu ya. Sama halnya seperti ini. Kalau misalkan B transpose kita kembalikan di transpose kembali. Nah, ini kan berarti kan kita punya kolom 4 3, maka dia akan jadi baris pertama. Terus 61 ini kan dia adalah kolom kedua, maka dia akan jadi baris kedua. Nah, ini akan kembali seperti semula. Nah, berikutnya juga sama saja ya. Oke, berikutnya adalah ketika dijumlahkan. Jadi, suatu matriks penjumlahan kemudian ditranspose, itu nilainya akan sama saja ketika transpose pertama, transpose dari matriks pertama ditambah dengan transpose hasil matriks kedua. Tapi tentu harus yang diingat ya, yang namanya penjumlahan maupun pengurangan itu harus memiliki ordo yang sama. Jadi harus bisa diselesaikan. Jadi ketika hasil transpose-nya itu memiliki ordo yang sama, maka dia akan sama nilainya. Oke ya? Di sini pun juga sama, jadi A dikurang B transpose. Nah, jadi ketika matriks A dikurang matriks B, itu wajib ordonya sama, yaitu ordo A dengan ordo matriks B ini harus wajib sama. Ketika dikurangkan kemudian ditranspose, maka hasilnya sama saja ketika masing-masing matriks awalnya ditranspose dulu kemudian dikurangkan. Jadi hasilnya nilainya sama. Kemudian juga ketika suatu matriks dikalikan, jadi misalkan kita ambil contoh, kita punya sebuah matriks, kan di sini kan contohnya adalah K kali A, jadi suatu matriks, maka misalkan saya punya matriks A ini adalah 730, yaitu matriks sebaris, kemudian saya beri angka 2, ya 2A. Nah, 2A di sini artinya matriks awal itu dikali dengan 2 nilainya, jadi 14, kemudian 3 dikali 2, 6, kemudian ini adalah 0, ya. Nah, ketika matriks yang pertama ini, nah ini kan sesuai dengan ini, kemudian ditranspose, nah ini, kemudian 2A ini saya transpose, ya 2A ini saya transpose, maka dia akan jadi, ini kan jadi tetap matriks baris ya, kemudian ketika saya transpose, dia akan berubah jadi matriks kolom. Nah, seperti ini. Nah, oke, jadi matriks kolom. Kemudian kita lihat, katanya hasilnya akan sama saja ketika matriks yang awal ditranspose kemudian dikalikan dengan konstantanya, yaitu K. K itu ya di suatu bilangan, bisa setengah, bisa. Yang penting dia adalah suatu bilangan gitu ya. Jadi bukan bentuk huruf. Jadi K ini melambangkan adalah konstanta. Oke. Nah, kita perlihatkan K. Ketika A ditranspose, nah ketika A ditranspose, ini kan hasilnya kita sudah ada ya, yang di atas ini hasil transpose-nya, yaitu adalah bentuknya adalah 7 3 0, yaitu matriks kolom, kemudian dikali dengan 2. Nah, kemudian dikali dengan 2. Nah, maka hasilnya sama saja. Jadi sama saja 7 kali 2 yaitu 14, 2 kali 3 6, 2 kali 0 0. Nah, nilai ini akan sama. Nah, jadi sesuai dengan sifat dari matriks yang dijelaskan. Kemudian suatu matriks dikalikan, ketika ini perkalian matriks ya. Ketika suatu matriks dikalikan, kemudian hasilnya ditranspose, maka nilainya akan setara dengan masing-masing matriks ditranspose, tapi dibalik. Jadi tidak berlaku komutatif ya. Ini jadi dibalik dulu. Jadi kalau misalkan ini adalah matriks, tentu matriks ini harus merupakan yang pertama dia harus memenuhi syarat. Jadi syaratnya yang seperti pernah dijelaskan, yaitu ketika kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan baris pada matriks kedua. Nah, itu syarat ordonya. Nah, kemudian baru bisa dikalikan. Nanti hasilnya akan sama saja dengan masing-masing ditranspose, hanya saja dibalik, jadi B dikali dengan A. Oke. Ini merupakan pembahasan tentang transpose. Oke. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke bab determinan. Nah,
Apa itu determinan dari sebuah matriks? Nah, yang harus kita lebih tekankan yaitu yang namanya disebutkan determinan itu ketika matriks tersebut merupakan matriks persegi. Jadi harus matriks persegi. Jadi wajib ya. Jadi wajib menggunakan yang namanya matriks persegi. Kemudian bagaimana dengan matriks yang lain? Nah, matriks yang lain tidak bisa dicarikan yang namanya determinannya. Oke. Nah, ini yang dipelajari oleh nanti adik-adik di tingkat SMA, yaitu biasanya matriks ya persegi yang ordonya adalah 2x2 sampai dengan yang ordonya 3x3. Jadi untuk ordo yang di atasnya tidak dipelajari, kecuali kalau adik-adik memang mau mempelajari. Biasanya kalau mau ikut olimpiade dan sebagainya, biasanya sampai dengan ordo yang keempat dan sebagainya. Oke, kita lanjut saja. Oh ya, di sini juga kita bisa menggunakan rumus Excel untuk menentukan nilai dari determinan dari sebuah matriks. Oke, kita coba lakukan pembahasan. Nah, yang pertama pengertiannya dulu. Nah, apa sih determinan itu? Nah, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Jadi, khusus untuk matriks persegi. Oke, nah masih ingat matriks persegi? Nah, ya tentu ingat ya, matriks persegi itu ya matriks yang ordonya di mana sama, ya M kali M, ya N dikali N, artinya sama ya. Contohnya matriks 2x2, 3x3, gitu ya. Nah, jadi intinya memiliki sisi yang sama. Nah, jadi yang pasti matriks persegi itu ya pasti jumlah kolom dan jumlah barisnya sama. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke. Determinan biasanya kalau yang kita pelajari ini kan untuk tingkat SMA itu adalah yang berordo 2x2. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Misal saya memiliki sebuah matriks A, ini masih bentuknya adalah huruf ya, berarti A, B, C, di mana baris pertama AB, baris kedua CD. Nah, lambang dari determinan biasanya bentuknya adalah seperti mutlak ya, tapi hasilnya tidak selalu positif. Nah, ini hanya melambangkan kalau ini adalah membacanya adalah determinan dari sebuah matriks. Makanya bisa saja lambangnya dinotasikan bentuknya seperti ini atau ditulis determinan A. Nah, biasanya seperti ini sama saja. Jadi ada beberapa buku yang menuliskan tulisnya adalah det dari matriksnya. Atau det itu dari singkatan determinan. Oke. Nah, cara menyelesaikan untuk determinan dari suatu matriks persegi 2x2 atau berordo 2x2 yaitu dengan cara mengalihkan diagonal utama dengan diagonal sekundernya. Jadi ingat, yang harus kalian pahami diagonal utama itu adalah yang dari atas kiri menuju ke bawah kanan ya. Ini namanya diagonal utama. Ini disebut sebagai diagonal utama. Seperti di part pertama penjelasan tentang matriks, yaitu matriks yang dimana diagonal utamanya dijelaskan. Nah, ini bisa untuk menjelaskan tentang yang namanya matriks segitiga atas, segitiga bawah, matriks skalar, kemudian matriks yang lainnya, di mana matriks diagonal utamanya adalah yang dijelaskan seperti ini. Jadi hasilnya adalah perkalian antara diagonal utama dikurangi dengan daripada diagonal sekundernya. Jadi AD dikurang BC. Nah, ini rumusnya ya. Kemudian yang untuk berordo 3x3 biasanya nanti menggunakan kaidah Sarus seperti yang tergambar di bawah ini. Nah, ini yang menggunakan kaidah Sarus. Jadi kalau misalkan yang berordo 3x3 nanti bisa menggunakan beberapa cara. Salah satunya ada tambahan ketika menggunakan kaidah Sarus. Jadi bisa nanti Sarus Kino ya. Nah, Kino itu nama dari orang Indonesia yang Sukino ya. Jadi pengarang buku matematika. Nah, itu juga sama, dia menentukan nilai dan sebagainya. Oke. Kita coba melakukan pembahasan lebih lanjut tentang determinan. Kita ambil contohnya. Nah, ini kita mulai dengan determinan matriks berordo 2x2. Nah, berordo 2x2 ya umumnya berarti kalau elemennya ada banyaknya, ada 4 ya. Kalau 2x2 kan 4 gitu. Berarti A, B, C, D. Maka determinan dari matriks A ya ini seperti dijelaskan tadi. Nah, ini penulisannya bisa determinan A,
atau tanda mutlak. Nah, atau biasanya modulo A dibacanya juga bentuknya seperti ini, yaitu hasil perkalian dari matriks diagonal utama dikurangi dengan diagonal sekunder. Contoh, kita ada sebuah matriks, ada dua buah matriks, contohnya ada dua matriks. Ini matriks yang sebelumnya ya, ketika di part 1 ini saya gunakan kembali biar tidak melebar. Nah, berarti ketika ditanya berapa matriks A, nah berapa determinannya? Nah, determinannya cukup kalian mengalihkan diagonal utamanya, berarti 3 dikali dengan 5. Nah, berarti kan 3 dikali 5, nanti hasilnya dikurang dengan 4 dikali dengan 6 yang bukan diagonal utama, berarti 4 dikali dengan 6. Nah, ini kalau kita kurangkan, ini kan berarti 15 dikurangin 2 kali 24 ya, berarti 4 kali 6. Kemudian maka hasilnya adalah minus 9. Nah, hasilnya nggak selalu positif, meskipun di sini tulisannya seperti tanda mutlak. Nah, berarti bukan, ini dibacanya adalah determinan dari matriks A. Khusus untuk sebuah matriks, ini dibacanya adalah determinan matriks A. Kemudian kita bisa juga penulisannya determinan dari B, determinan dari B. Maka seperti tadi, nah ini adalah diagonal utamanya, maka 1 dikali 8 dikurang 2 dikali dengan 7. Maka ini adalah 8 dikurang 2 kali 7 itu 14. Maka kalau dikurang 8 dikurang 14 berarti minus 6. Jadi matriks A hasilnya min 9 determinannya, sementara determinan matriks B adalah min 6. Oke. Semoga ini bisa menginspirasi kalian dan memudahkan kalian untuk mempelajari tentang matriks, khususnya determinan matriks berordo 2 kali 2. Kita lanjut ke matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, penentuan determinan matriks berordo 3 kali 3 yang akan kita bahas adalah penentuan determinan dengan aturan seharusnya. Tidak semestinya dengan aturan seharus juga, tapi umumnya beberapa buku mengajarkan menggunakan kaidah seharus karena mungkin dianggap jauh lebih mudah ya. Contohnya kita bahas seperti ini. Kita ambil topik yang pertama. Saya punya sebuah matriks A di mana baris pertama yaitu ABC dan baris keduanya adalah DEF, kemudian pada baris ketiganya adalah GHI. Nah, ini. Maka ditanya determinan dari matriks A berapa? Nah, ini seperti tadi lambang dari sebuah determinan diapit oleh buat tanda garis ya, jadi kayak seperti modulo atau tanda mutlak. Kemudian diperhatikan, yang perlu diperhatikan adalah, kita ganti warna dulu. Yang perlu diperhatikan dari ini adalah penulisannya. Jadi penulisan yang pertama, ini semua elemennya ditulis awal dulu semuanya seperti biasa. Kemudian pada kolom pertama dan kolom kedua ditulis kembali. Nah, ditulis ulang. Nah, seperti ini. Ini cara menggunakannya adalah cara harus. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan didapat bentuk penjumlahan dan bentuk pengurangan. Ya, ini nggak usah dihafal rumusnya. Cukup yang penting pertama ketika itu kalian tulis dulu semua anggota atau elemen dari masing-masing matriks. Kemudian kolom ke-1 dan kolom kedua ditulis ulang. Nah, seperti ini. Nanti cara perhitungannya seperti ini. Jadi, diagonal utamanya, ini diagonal utama kan yang ini ya. Nah, ini diagonal utamanya ini. Nanti dia dihitung duluan. Nah, berarti dihitung duluan. Berarti kalau kita di dalam yang namanya letak matriks, berarti A11 dikali A22 dikali dengan A33. Nanti makanya di sini kan A kali E kali I. Nah, ini. Nah, ya. Berarti ini semuanya dikalikan dulu, ini dikali. Nah, ini tulis. Nah, kemudian matriks sekundernya, diagonal sekundernya dikalikan juga. Nah, nanti hasilnya dikurangkan. Nah, ini jumlahkan, kemudian hasilnya dikurangkan. Oke, agar lebih paham, kita masuk ke contoh pembahasan. Misalnya saya punya sebuah matriks A, di mana baris pertama, baris kedua, dan baris ketiganya itu 246, 132, 215. Dan ini metode seharusnya. Maka yang pertama saya lakukan apa? Nah, yang pertama saya lakukan adalah saya mengalihkan diagonal utamanya. Jadi ini saya kalikan. Nah, kalau misalkan apakah harus di atas, ya terserah, mau yang penting diagonal utamanya. Nah, pertama itu kita tuliskan dulu. Ini dari matriks utamanya kita tuliskan dulu. Nah, kolomnya berarti 2, kemudian 1, 2. Ini saya tulis dulu kolomnya. Kolom pertama, kemudian kolom keduanya pun saya tulis kembali, berarti ini 4,
kemudian 3, kemudian 1. Nah, oke, kita gunakan warna yang berbeda biar tampak jelas. Nah, yang pertama kita kalikan dulu nih kolom utamanya. Berarti yang pertama 2 kali 3 kali dengan 5. Berarti kita punya 2 kali 3 kali 5. Nah, oke ya. Kemudian ini saya jumlahkan. Nah, kemudian diagonal utama lagi nih. Berarti 4 dikali 2. Berarti ini saya tuliskan 4 dikali 2 dikali dengan 2. Maka kemudian ditambahkan lagi. Ini adalah 6 dikali 1 dikali lagi dengan 1. Maka saya tulis 6 kali 1 kali 1. Nah, ini kalau rekan math, kalau misalkan sudah paham bentuk perkalian, nggak harus ditulis 2 kali 3 kali 5, tapi cukup mengalihkan lagi langsung ya. Kita menggunakan warna yang lain, bukan cara ya. Kemudian kita gunakan cara warna yang lainnya adalah berarti ini adalah perkaliannya. Ini adalah kurangin, berarti 2 kali 3 kali 6. Nah, kemudian dikurang. Kemudian ini dilihat, berarti 1 kali 2 kali 2. Kemudian ini 5 kali 1 kali 4. Oke. Nah, kita lihat jumlahannya. Iya, nah ini 2 kali 3 kali 5. Kalau 2 kali 5 ini kan 10 kali 3, berarti kita dapat 30. Ditambah 4 kali 2 kali 2 kan 4 kali 4 berarti 16. Kemudian ditambah 6 kali 1 kali 1 berarti 6. Kemudian kita kurangin ya. 2 kali 3 6, 6 kali 6 36. Berarti ini 36, kemudian dikurang 1 kali 2 kali 2. Berarti ini kita dapat 4. Dikurang 5 kali 1 kali 4. Berarti dapatnya adalah 20. Nah, kemudian kita selesaikan perhitungannya. Ini kalau kita lihat 30, nih kalau kalian mau hitung-hitung biasa nggak masalah. Kalau saya ngitungnya berarti 30 tambah 6, 36, berarti habis ya. Ini kan 36. Kemudian 16 sama min 20 kan min 4. Min 4 sama min 4 berarti minus 8. Jadi kita punya determinan dari matriks A. Nah, ini determinan dari matriks A. Saya tulis determinan dari matriks A adalah minus 8. Ini menggunakan kaidah Sarus. Nah, sebenarnya juga ada menggunakan kaidah Sarus-Kino gitu. Caranya sama saja, hanya saja ketika penggunaannya. Jadi penggunaannya nanti kita coba kita hapus ya. Kita hapus yang ini. Nah, ini garisnya kita coba kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Sarus. Nah, ini kalau kita menggunakan cara Sarus-Kino. Nah, jadi Sarus-Kino. Kalau kita menggunakan cara Sarus-Kino adalah kolom pertama ini kita tulis di bagian paling akhir, kemudian pada kolom terakhir kita tulis pada kolom pertama, berarti 6 2 5. Jadi seperti dibalik. Nah, kemudian cara kerjanya sama saja. Jadi kita mengalihkannya sama saja. Berarti kita mengalihkan diagonal utama seperti biasa. Berarti kayak ini. Nah, ini kita kalikan 6 kali 1 kali 1 sama saja. Berarti 6 kali 1 kali 1. Nah, ini kemudian ditambah. Kemudian juga sama caranya. Ini berarti 2 kali 3 kali 5. Maka ini juga sama. 2 kali 3 kali 5. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini berarti 4 kali 2 kali 2 ya. Berarti di sini ditambah 4 kali 2 kali 2. Kemudian nah, seperti biasa kita kurangkan. Nah, kita misalkan warna ungu lah. Nah, ini ngurangin ya. Berarti ini dari sini. Nah, diagonal sekundernya berarti dikurang 4 kali 1 kali 5. Kemudian ini juga sama.
Nah, ini berarti 2 kali 3 kali 6, kemudian dikurang juga ini. Oke, berarti 2 kali berapa ini? 2 kali 2 kali 1 ya penulisannya. Berarti ini 2 kali 2 kali 1. Nah, ini adalah determinan dari matriks A menggunakan cara Saruskino. Nah, ini berarti kan 6 ditambah ini 30 ya, ditambah 16, kemudian dikurang ini 20, ini 36, ini 4. Nah, sama saja ya caranya seperti tadi. Nah, ini berarti ini habis dengan yang ini 16 dikurang 20 itu min 4, min 4 kalau dikurang 4 berarti minus 8, dan hasilnya sama saja. Jadi kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan cara Sarus biasa, dan yang kedua adalah menggunakan cara Saruskino. Jadi sama saja hasilnya. Oke, yang perlu kalian pahami adalah ketika menggunakan Sarus ini menggunakan Sarus biasa. Oke, Sarus biasa berarti pada kolom pertama itu ditulis kembali dan kolom kedua pun ditulis kembali. Nah, kalau pada Saruskino, nah berarti kalau ketika menggunakan Saruskino, nah kolom yang pertama ditulis di bagian akhir, kolom yang terakhir ditulis pada kolom pertama. Jadi tukar tempat. Oke. Sebenarnya masih ada cara satu lagi, yaitu menggunakan yang namanya kofaktor. Jadi bisa menggunakan caranya kofaktor ya. Jadi misalkan kita menggunakan ordo yang 3 kali 3 ini menggunakan minor dan kofaktor. Apa itu kofaktor? Apa itu minor? Nah, di sini saya coba jelaskan. Yang namanya kofaktor itu, nah kofaktor itu adalah dalam kofaktor itu elemen minor matriks dapat bernilai positif dan juga negatif. Nah, kalau itu dilambangkan dengan ya sebenarnya ya harusnya AIJ ya penulisannya di sini. Cuman kan C itu menjadikan dari kata kofaktornya. Kemudian di sini adalah pangkatnya min 1 dipangkatkan I ditambah dengan J. Nah, itu maksudnya apa ya? Itu nanti baris dengan kolomnya. Misalkan saya punya sebuah matriks di mana matriks yang pertama elemennya itu kan A11. Nah, A11 itu maksudnya yang pada di bagian ini misalkan saya tuliskan adalah yang angka 2 lah. Yang angka 2. Angka 2 ini kan berarti kan A11 ya. Baris pertama, kolom pertama. Kalau 4 ya berarti baris pertama, kolom ke 2. Berarti ini namanya A12 gitu ya. Nah, berapa nilai kofaktornya bagaimana? Ya berarti min 1. Nah, kalau 11 berarti kan 1 tambah 1. Jadi min 1 pangkat 2. Ingat ya, negatif ketika pangkatnya genap ya hasilnya positif. Ya, positif, pasti hasilnya positif. Nah, tapi kalau misalkan negatif, pangkatnya ganjil, nah intinya itu saja sih. Jadi nanti hasilnya adalah minus. Nah, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah minor. Nah, minor itu adalah ketika baris A11 yang tadi kita pilih, baris A11 kita pilih, jadi baris pertama dan kolom pertama, itu kita tutup, kita coba hilangkan. Nah, maka kita akan dapatkan sebuah matriks minornya. Nah, matriks minornya itu yang mana? Nah, matriks minornya. Kalau misalkan di sini yang dihilangkan adalah apa namanya baris pertama dan kolom kedua. Berarti nanti A12. Jadi yang dicontoh di sini adalah A12. Nah, A12 berarti baris pertama dan kolom kedua dihilangkan, maka akan terciptalah matriks minor yaitu A21 dengan A23, kemudian A31 dan A33 seperti ini. Kemudian dicari determinannya. Determinannya sama, berarti karena ini ordonya 2 kali 2 ya berarti menggunakan ordo 2 kali 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ini ya, apa namanya kita membahasnya. Kita coba latihan yang. Nah, misalkan saya punya matriks yang sama lagi. Nah, ini matriks ini sama ya. Masih 246, 132, 215. Ya, ini masih sama. 246, 132, 215. Jadi matriks yang sama. Nanti di sini kan hasilnya adalah minus 8 menggunakan Saruskino dan minus 8 menggunakan Sarus dan minus 8 juga menggunakan Saruskino. Nah, bagaimana kalau menggunakan kofaktor? Apakah hasilnya berbeda? Tentu jawabannya harusnya hasilnya sama saja. Nah, di sini sebenarnya nggak harus mutlak kalian menggunakan yang namanya
apa namanya, elemennya A11. Jadi misalkan saya menggunakan A11, ya ini A11, maka saya tutup baris pertama dan kolom pertama. Nah, ini saya tutup. Maka saya hasilnya akan mendapatkan yang namanya sebuah matriks minor. Nah, yang namanya dengan baris pertama 32, baris kedua ya 15. Nah, ini. Nah, kemudian dari matriks ini saya buat 3 2 1 5. Nah, ini seperti ini. Ini kan kalau saya cari determinannya, nah determinannya anggap saja ini matriks yang baru ya. Tadi ini kan A11, maka matriks minornya namanya M11. Nah, determinan dari M11 karena ini adalah ordonya 2 kali 2, cukup mengalihkan silang saja kan. Jadi diagonal utama dikurangi hasil kali diagonal sekunder. Berarti 3 kali 5 dikurangi 1 kali 2, atau langsung saja 15 dikurang 2 ya. Berarti dapatnya kita 13. Nah, ini kita sudah dapat 13. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang dibahas berarti baris pertama. Jadi yang kita bahas adalah baris yang pertama ya. Karena yang kita bahas baris pertama, maka berikutnya adalah yang 4. Nah, 4 ini berarti ini adalah baris pertama kolom kedua. Nah, berarti yang dihilangkan baris pertama dan kolom kedua. Maka sisanya adalah matriksnya adalah sisanya. Kalau misalkan ini rekan-rekan match sudah paham atau adik-adik sudah paham, langsung saja dibuat determinan ya. Kalau ini kan saya coba pisah dulu matriksnya. Nah, ini saya coba dulu pisah matriksnya. Kemudian ini namanya adalah matriksnya adalah baris pertama kolom kedua, jadi M12 ya, karena ini yang merupakan letaknya dari A12 ya. Ini matriks minornya adalah M12. Maka kalau ini 1 kali 5 dikurang 2 kali 2, maka hasilnya adalah 5 dikurang dengan 4, maka determinannya 1. Kemudian juga ini juga sama. Ini adalah baris pertama kolom ketiga, berarti ini adalah A13, maka nanti matriks minornya M13 ya, sisa. Jadi dapat matriks minor elemennya adalah 13, kemudian 2 1. Nah, ini saya dapat M13. Nah, ini sesuai dengan penjelasan yang di atas nih ya, sama saja. Kalau ini menggunakan elemen-elemennya, kalau ini saya langsung menggunakan angka biar adik-adik atau rekan match sekalian paham. Nah, ini berarti 1 kali 1 dikurang 2 dikali dengan 3, maka 1 dikurang 6, dan hasilnya adalah minus 5. Oke, kita sudah dapat masing-masing nilai dari matriks minornya. Kemudian yang kita harus cari tahu adalah kofaktornya. Nah, kofaktornya dapat dari mana? Nah, kofaktornya kan berarti min 1. Nah, ini pangkatnya. Ingat, ini adalah asalnya dari A11. Nah, berarti di sini 1 ditambah 1. Maka 1 tambah 1 kan adalah 2 genap ya. Genap, maka hasilnya nanti adalah positif. Nah, intinya positif saja. Kemudian kalau yang ini adalah min 1. Ini asalnya dari A12. Karena baris pertama kolom kedua. Maka 1 ditambah 2, maka ini adalah min 1 pangkat 3. 3 itu kan ganjil, maka nanti hasilnya minus ya. Intinya hanya itu saja lah. Kalau ini kemudian min 1, nah, pangkatnya dari mana? Ini asalnya dari A13, karena baris pertama kolom ketiga. Berarti 1 ditambah 3. Maka kita dapat min 1 pangkatnya 4. 4 kan genap. Nah, hasilnya genap maka positif. Nah, seperti ini. Atau lebih gampangnya lagi, kalau misalkan ordonya 6 seperti ini ya, ordonya 6, ordonya 3 kali 3 jumlah 9, maka pertama itu pasti positif, kemudian negatif, kemudian positif. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini selang-seling saja, negatif, ini positif, berarti ini negatif. Nah, ini negatif, maka ini positif. Nah, ini sesuai ya, yang ini yang tadi saya bahas itu sesuai. Kita lihat bentuknya sesuai, ini positif, negatif, positif. Nah, ini positif sesuai. Positif, negatif, positif. Nah, ini maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah yang tadi kita gunakan 2, kita tuliskan 2 di sini. Nah, dikali dengan 13. 13 itu hasil dari yang ini. Kemudian dikurang. Nah, dikurang dari mana? Nah, ini kan hasilnya negatif.
Kalau ini positif ya nggak mungkin ditulis positif ya. Kemudian di sini 4. Nah, kita gunakan 4. Nah, tadi determinan adalah 1. Nah, kemudian ditambah ini adalah 6. Nah, 6. Oke. Dikali dengan min 5. Nah, ini kita jumlahkan, berarti ini dapat 26 dikurang 4 dikurang 30. Nah, ini 26 dikurang dengan 30 kan min 4. Nah, min 4 ya. Min 4 dikurang min 4 dikurang 4. Nah, berarti hasilnya minus 8. Maka sama hasilnya. Jadi determinan dari matriks A, nah itu hasilnya sama, yaitu minus 8. Jadi ini adalah cara yang ketiga, yaitu menggunakan kofaktor minor. Nah, kelihatannya ribet ya, tapi sebenarnya kalau misalkan kalian menggunakan dengan cara ditutup saja, nah ini bisa. Tapi itu tidak melulu harus menggunakan baris pertama, bisa saja menggunakan kolom. Nah, jadi kalau menggunakan kolom 1 bisa, berarti nanti depannya 2 positif dikurang 1 negatif dikurang 2 positif. Bisa juga kalian menggunakan kolom kedua. Nah, caranya sama saja. Jadi semua kolom bisa digunakan dan menghasilkan determinan yang sama, yaitu ini menggunakan cara yang ketiga. Nah, sebenarnya masih ada lagi cara. Nah, tapi cara yang ketiga ini saya tidak mengajarkannya, jadi cukup saya ajarkan sampai dengan yang 3 cara saja. Oke. Kita lanjut ke sifat yang terakhirnya, yaitu membahas tentang sifat-sifat dari determinan. Jadi, suatu determinan di mana matriksnya adalah hasil dari perkalian, kemudian dideterminankan, maka hasilnya sama saja, masing-masing matriks dideterminankan, kemudian hasilnya dikali. Jadi, kita punya matriks yang ordonya kalau ordo sama pasti bisa. Yang namanya perkalian tentu yang kolom pada matriks pertama nanti harus sama dengan baris pada kolom baris pada matriks kedua. Nah, berarti itu nanti ketika sudah dikalikan kemudian dicari determinannya, maka akan sama saja dengan cara mencari masing-masing determinan dari setiap matriks kemudian dikalikan hasilnya sama. Kemudian ya. Nah, jika determinan matriks A yang berordo M kali M, dalam hal ini berarti matriks persegi ya. Berarti ini adalah matriks persegi. Nah, persegi adalah determinan A. Nah, maka determinan dari matriks K kali A. Nah, berarti kalau misalkan kayak tadi, kalau suatu matriks dikalikan dengan A dikalikan dengan K itu adalah misalkan 2, min 1, 3, setengah, seperempat, dan sebagainya. Itu sama saja dengan K pangkat dari ordonya. Nah, ordo yang sama ya, karena matriks persegi ya. Dikalikan dengan sebuah determinannya. Kemudian juga ini yang ketiga, yaitu ketika suatu determinan, suatu matriks dideterminankan, itu sama saja ketika suatu matriks yang hasil transpos kemudian dideterminankan. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini juga sifat dari determinan matriks yang sering sekali keluar. Ya, ini ketika suatu matriks diinverse kemudian dideterminankan, maka hasilnya akan sama saja dengan matriks pertama dideterminankan kemudian diseperkan. Jadi seper dari determinan. Nah, ini nanti akan dibahas di bab inverse ya. Oke. Ini adalah merupakan pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai tentang transpos dan determinan di part yang kedua. Jadi kita sudah selesai. Dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi. Jangan lupa tetap stay tune di channel saya, Mr. Anang berbagi untuk menginspirasi. Terima kasih. Bila itu topik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Anang berbagi untuk menginspirasi.